لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله كيف تكفرون بالله ثم يميتكم يحييكم masyarakat muslimin dan jamaah yang makan Bapak berpengaruh saudara anak sekalian menteri makan satu perubahan semoga kita semua berkurang kita semua antara kita bersama Allah Subhanahu wa taala nikmati menjalani kehidupan di muka bumi ini dengan sekian banyak yang berkenan berpaham dan berlanjut kalian kesehatan, kekuatan dan kemajuan punya nikmat Islam. Ayat yang telah pelajaran tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah?" Bagaimana kalian dapat mengingkari atau kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala kuntum amwatan padahal sebelumnya kalian adalah sesuatu yang amwat yang tidak ada kepada dan bukan siapa-siapa. Wahyakum lalu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kalian untuk menghirup udara segar, untuk hidup di muka bumi ini. Namun setelah itu, setelah hidup di dunia ini, perlu kita renungkan
perlu kita sadarkan dalam diri kita bahwa satu saat mau atau tidak demi itu pun hati Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mematikan kita. Nanti yang pertama belum ada apa-apanya kita belum ada di muka bumi ini. Kematian kedua tentunya adalah setelah kita hidup di dunia kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhyikum, dan kelak nanti di yaumil akhirah, di hari kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kembali kita dalam arti kehidupan yang sesungguhnya, yang abadi. Tsumma ilaihi turja'un, dan pada saat itulah betul kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya akan memberikan balasan terhadap hidup dan kehidupan yang telah kita lewati di dunia ini. Kalau kebaikan, amal saleh dan sebagainya yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini, maka kita akan diberi balasan berupa kebaikan pada yaumil akhir yang tentunya berlipat ganda. Sebaliknya kalau kejahatan, keburukan, amal-amal yang jahat, tidak beriman dan sebagainya yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini, maka kita pun akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengambil saleh yang paling nafsi, apa yang dalam kehidupannya di dunia ini beramal saleh, paling nafsi maka untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Waman asa apa alaiha, siapa yang berbuat buruk, berlaku jahat dalam kehidupan di dunia ini di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alaiha adalah untuk diri kita sendiri juga. Asyarul muslimin dan jamaah Jumat rahimahullah. Dalam kehidupan kita di dunia yang sebenarnya sangat singkat ini, dibanding dengan kehidupan kelak di yaumil akhir yang kekal abadi selama-lamanya. Namun kehidupan kita di dunia singkat ini, di sinilah tempatnya untuk kita berbuat, untuk kita mempersiapkan bekal dalam menghadapi kehidupan kita kelak di yaumil akhir. Paling mana di dunia ini, apalagi pada zaman sekarang ini, di akhir zaman ini, Nabi Muhammad SAW beliau katakan, asal ummati, panennya umatku, maksudnya rata-rata kematian umatku Rena Sittin Wasawin antara 60-70 tahun. Banyak yang sebelum 60 sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada juga sebagian yang bisa kita katakan sebagian kecil bisa melewati 70, 80 sampai 100 tahun lebih. Namun tidak seperti umat Nabi sebelum Rasulullah, sebelum Nabi Muhammad SAW yang bisa berumur sampai ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun, ada yang 1000 tahun lebih dan sebagainya. Tapi itu umat terdahulu. Kita sekarang ini ya rata-rata 60-70 tahun. Kalau kemudian meninggal paling tidak sudah mulai terasa adanya penurunan stamina tubuh, kesehatan kita sudah mulai berkurang, yang ditandai tentunya diri sekalian dengan semakin berkurangnya penglihatan kita, semakin lemahnya tubuh kita dan sebagainya, sehingga bisa dikatakan dalam kehidupan kita di dunia ini kita akan mengalami kalau panjang umur kita
bisa sampai 60 tahun, kita akan mengalami beberapa fase kehidupan. Dan ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu firman-Nya, bahwa Dialah yang telah menciptakan kita manusia ini. Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin. Tadinya dalam kondisi lemah, lahir di dunia ini sebagai janin dalam keadaan lemah, telah diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah bernafas, keluar dari tubuh ini, tapi belum bisa berbuat apa-apa, belum bisa memberi makan dirinya sendiri dan sebagainya. Betul-betul tergantung kepada orang tuanya atau ibunya atau orang-orang yang ada di sekitarnya dalam keadaan lemah. Namun setelah melalui beberapa tahun kemudian, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah lemah tadi kemudian memberikan kekuatan dalam kehidupan kita di dunia ini. Kemudian setelah kita berada dalam kondisi stamina yang maksimal, dalam menjadi seorang remaja, menjadi seorang pemuda, dan mulai diperhitungkan amal perbuatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memasuki umur balik dari 15 tahun. Tentunya kita berada dalam kondisi kuat, sehat, fisik dan juga rohani. Sebagian besar tentunya kita yang memiliki kesehatan fisik dan mental dan rohani. Namun setelah 30-40 tahun atau memasuki 50 tahun ke atas, mulailah kembali Allah mengembalikan diri kita yang tadinya kuat, sehat, bisa melakukan berbagai macam hal, kembali menjadi lemah. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadikannya sebagai orang yang lemah setelah kekuatannya berkurang. Wasyaiba disebutkan salah satu tanda daripada ciri khas ketuaan seseorang manusia adalah wasyaiba. Biasanya tumbuh rambut putih di kepalanya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Begitulah tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang manusia. Kalau sudah mulai tumbuhan di kepala, apalagi kalau ditumis, di jenggot dan sebagainya, ya seperti covid sendiri, itu sudah hendaknya mulai menyadari dan mewaspadai bahwa masa ketuaan sudah dimasukinya kembali, sudah kembali lemah dan sudah mulai menua istilahnya dengan tumbuhnya tumbuhan di kepala dan sebagainya. Lalu Al-Quran ada ungkapan Astagfirullah dan sudah mulai menyala kepalanya karena uban. Itu salah seorang Nabi yang pernah mengatakan seperti itu. Kita merasakan ketuaan pada dirinya. Dan Allah menciptakan, menjadikan apa saja yang Dia kehendaki sesuai maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wabal alim pada dia yang maha mengetahui dan maha berkuasa. Kita bisa sampai umur 60-70 tahun, satu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi tentunya. Tapi sebagian manusia tidak sangka seperti itu setelah dipanggil menghadap kembali. Bahkan ada yang masih pada masa remaja, masa pemudanya, sudah meninggalkan keluarganya untuk selama-lamanya, sudah meninggalkan dunia yang fana ini, dan banyak akan masih anak-anak, dan kita tidak tahu adakah di antara kita, atau di antara adik-adikku atau anak sekalian dalam ruangan masjid kita ini yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan masih belia, masih muda, atau bahkan masih anak-anak, belum remaja, atau tidak. Tentunya itu semua adalah kembali kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tidak bisa juga kita mengatakan bahwa hanya orang tua saja yang bersiap-siap untuk menghadapi kematian, yang mudah-mudahan masih lama hidup di dunia ini, masih bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Seorang wis halal semua dilanggar, semua dilakukan tanpa memperhatikan lagi apakah halal atau tidak. Dan inilah hadirin sekalian yang perlu untuk menjadi perlindungan kita semua, baik sama tentunya yang sudah tua, yang sudah umur 50-60 tahun, apalagi 1000 tahun seperti topik ini sendiri. Tapi tentunya tidak terkecuali bagi anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, senantiasa harus berjaga-jaga, harus mawas diri dan harus mempersiapkan dirinya untuk segala sesuatu yang menghadapi yang namanya al-maut, yang namanya kematian. Karena kita tidak ada yang tahu persis kapan ajal itu datang menjemput kita, kapan malakul maut datang menjemput kita, mencabut nyawa kita. Mungkin dalam keadaan masih muda, bahkan masih anak-anak, ada saja sebabnya. Kalau Allah SWT telah mentakdirkan supaya sakit atau lewat berkendaraan tiba-tiba tabrakan dan sebagainya. Di sinilah perlunya kita semua, baik yang masih muda, apatah lagi yang sudah tua, harus senantiasa berusaha untuk bagaimana supaya kondisinya sekarang ini, kapan dan di mana juga dalam keadaan husnul khotim, dalam keadaan yang baik, sehingga kalau itu berakhir hidupnya kapan dan di mana saja, dari kondisi dalam keadaan muda kah atau tua kah, dia berada pada kondisi akhir yang baik. Karena itu yang dapat menjadi jaminan untuk kita dapat selamat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah muslimin, anak-anak dan jamaah yang sangat berbahagia. Mudah-mudahan umur yang masih diberikan dan dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sampai saat ini betul-betul kita telah mengisinya dengan hal-hal yang baik, yang positif, yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita pada saat sekarang ini pun, mudah-mudahan dalam diri kita semua ada keyakinan bahwa insya Allah kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khotimah. Anak-anak sekalian berada di kompleks di satu tempat di mana agama berusaha dilestarikan, ditegakkan. Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala berusaha untuk dinikmati, dengan dihafal dan diketahui maksud, tujuan dan kandungannya. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan ini. Dan maka tentunya sesuai dan semampu kita, ittaqullah mastata'tu. Kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semaksimal kemampuan kita. Semoga tentunya
hidup yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita betul-betul dapat kita pertanggungjawabkan untuk kita berada pada kondisi husnul khotimah. Kalau kapan pun kita dipanggil menghadap kepadanya. Dan kalau diberikan umur yang kita tidak tahu sampai berapa lama lagi, berapa panjang lagi, kita masa dekat dari sekarang, dan kita masih sehat, masih kuat, yang masih muda, kita berusaha untuk mengisinya dengan kebaikan, amal-amal soleh yang tentunya berdasarkan dan berdasari dengan keimanan, ketauhidan, tentunya yang sempurna, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kita dipanggil dengan panggilan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah, yang husnul khotimah tentunya dari sekalian. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah menghadap Tuhanmu atau kepada Tuhanmu dalam keadaan reda, senang, mardiyah, dan diridai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah Jumat kali ini ada guna manfaat untuk hadirin semua yang terus untuk Covid sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah. Ittaqullah wa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وذكر الله كما ضرب منها مرة واكتب من الصلاة والسلام على نبيكم وعليه أفضل الصلاة والسلام كما أمركم الله تعالى بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله وبارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين آمين بدعاء الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك الرضا والنصر إلا قضيتها ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل زمان وفي كل مكان مغرق الفقراء المشركين ودمر أعداء الدين في كل زمان وفي كل مكان وربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا
عافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.